Perkenalkan, nama gue Risti. Kali ini gue mau sharing ke kalian tentang pengalaman gue waktu gue apply sebagai Bank Insurance Relationship Officer atau BRO di Equity Life. Jadi BRO itu apa sih? BRO itu kalau misalkan di asuransi-asuransi lain itu bisa namanya ada yang FA, ada juga yang financial advisor. FA itu financial advisor, ada juga yang BC, bank insurance aja gitu. Nah kalau di Equity Life itu namanya BRO, bro gitu ya. Jadi apa sih tugasnya Bank Insurance Relationship Officer? Mungkin kalian suka lihat juga ya kayak loker-loker gitu di Jobstreet atau di Instagram, banyak lah di website ada lowongan bank insurance gitu atau uh, FA atau ada FA gitu atau BC. Nah, jadi itu marketing ya bahasa bahasa ininya tuh marketing gitu, marketing asuransi yang mau memasarkan produk asuransi di bank-bank gitu. Jadi sekarang kan di setiap bank itu rata-rata ada ya ada yang menjual produk-produk asuransi. Nah, sedangkan bank tersebut kan nggak punya produk asuransi ya, makanya mereka itu bekerja sama dengan salah satu asuransi, ada juga yang lebih dari satu asuransi. Nah, di Equity Life itu dia bekerja sama dengan bank-bank BUMD gitu, Badan Usaha Milik Negara. Ya, kalian tau lah ya bank BUMD itu banyak gitu ya di Indonesia, gak gue sebutin satu-satu gitu ya. Intinya mah si Equity Life ini kerjasama sama BUMD di Indonesia. Nah, pengalaman gue waktu pertama kali gue apply di Equity Life itu, gue lihat di salah satu locker di Instagram. Nah, di situ tuh ditulisin locker buat jadi bank insurance gitu di salah satu BUMD. Nah, di situ dia kalau gue sih karena gue basicnya di perbankan, gue udah tahu gitu di situ ada equity lah. Gue tahu itu berarti bukan untuk karyawan BUMD-nya tapi buat bank insurance gitu. Nah, di situ tuh disebutin dapat gaji pokok, terus allowance, terus kayak benefit-benefitnya ya, kayak BPJS, asuransi gitu, asuransi kesehatan, kemudian DPLK, kemudian trip-trip atau insentif gitu. Terus kemudian gajinya disebutin di situ sekitar 4,5 gitu. Nah, waktu itu gue apply via email. Gue kirim CV via email dan gue jelasin di CV-nya, di emailnya itu ya pokoknya perkenalan background gue apa gitu, kemudian gue lampirin CV gue gitu. Nah, dari situ gak lama 2-3 hari gitu ya ada yang hubungin yang at least gue tahu ternyata itu adalah BRM-nya atau Bank Insurance Relationship Manager-nya gitu. Gue dihubungin waktu itu via WhatsApp. Intinya di WhatsApp itu ya benar nggak ini nama ini gitu, terus apa bisa kami menghubungin gitu untuk telepon. Nah, habis itu oh iya benar gitu, terus apa itu dia telepon lah, interview biasa kayak nama, terus dia nyocokin sama di lamaran ya gitu, kayak background atau pengalaman. Nah, habis itu singkat cerita gue diundang untuk ketemu secara langsung interview di nah ini nih menariknya ini nih. Jadi gue nggak datang ke apa namanya tuh,
nggak datang ke banknya gitu, atau gue nggak datang ke si kantornya gitu, karena ternyata si kantornya itu jauh dari tempat tempat daerah gue gitu. Jadi gue itu di interview itu di kafe, ya di kafe, bukan di kantornya, di kafe. Terus sebelumnya dimasukin grup dulu, ada beberapa yang orang di grup itu yang sama gitu, yang mau interview juga. Nah abis itu gue tektokan sama temen yang di grup itu, terus katanya interviewnya udahlah datang ke salah satu kafe itu. Terus akhirnya di kafe itu gue ditanya gini 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 gini, ya dia bilangin nanti kerjanya di salah satu bank BUMD untuk memasarkan produk asuransi. Nah waktu itu gua dijadwalin untuk training, kemudian dijadwalin juga untuk apa namanya, kayak tes ujian AAJI gitu kan. Jadi karena salah satu persyaratan untuk jadi memasarkan asuransi itu harus lulus dulu AAJI gitu. Jadi kayak agent gitu, cuman kalau agent kan lepas ya, kalau ini di banknya gitu. Jadi harus punya sertifikat AAJI tertentu gitu. Kalau yang udah punya sertifikat AAJI di asuransi yang sebelumnya, nah itu harus dicabut dulu gitu. Jadi harus dimasukin ke situ gitu. Nah, saya cerita, gue udah lulus dapatlah sertifikat AAJI itu, udah lulus. Terus akhirnya gue training sekitar ada kali semingguan, kalau yang salah semingguan atau gue lupa, pokoknya seminggu atau 2 minggu gitu gue training. Habis itu gue nunggu, karena waktu itu baru kerja sama si asuransi ini sama salah satu bank gitu. Jadi sebenarnya bank ini kerjasama sama asuransi yang lain. Nah gak tau kenapa, mungkin ada masalah atau apa, terus akhirnya baru kerjasama sama si asuransi Equity Life ini. Nah setelah itu gue baru bisa masuk ke banknya itu, dikenalin sama BRM gue yang waktu itu gue interview, dan itulah manajer gue. Terus akhirnya abis dikenalin gue langsung bisa kerja gitu sih singkat ceritanya. Jadi sesimpel itu gitu. Untuk kontraknya juga setelah gue kerja gitu, setelah gue masuk kerja itu baru gue sign kontrak. Dan terus ternyata kan waktu di iklan yang itu kan, di iklan yang itu kan dia bilang ada gaji pokok gitu ya. Ternyata setelah gue masuk itu, ternyata gaji pokoknya itu dia bilang nggak ada, nanti setelah 3 bulan. Jadi masa percobaan dulu 3 bulan. Di 3 bulan itu kayak berapa pencapaian lu gitu, berapa yang lu jual gitu ya, berapa nasabah yang lo masuk, itu ada skemanya gitu. Jadi dari berapa kita bilang APE ya, berapa APE, misalkan ada satu orang beli polis asuransi jiwa 100.000. Nah kalau 1 tahun kan dihitungnya 1.200.000. Nah itu dari satu orang kamu punya perhitungan APE 1.200.000. Nah jadi kalau misalkan kamu sampai di 30 juta, nah itu keluar gaji lu yang 3250. Tapi kalau misalkan sampai 45 juta atau at least berarti sekitar, kalau 100 ribuan ya, kalau dengan premi asuransi jiwa 100 ribuan berarti sekitar 40 orang. Nah itu lu baru dapat gaji pokok yang 4,5 selama 3 bulan gitu. Itu sih yang gue rasain. Cara kerjanya gimana? Nah cara kerjanya ya lu memasarkan ke nasabah gitu. Jadi kita kerja sama staf bank, kemudian dikasih referral, terus kita dikasih waktu untuk ngejelasin ke nasabahnya itu. Atau kita juga selain
dapat referral dari staff bank, kita juga biasanya masuk dari sosialisasi yang namanya BUMD. Udah pasti kan kayak ke sekolah-sekolah, terus ke dinas-dinas gitu. Nah, kita sosialisasi aja di situ gitu. Atau kita juga masuk dari kayak akad-akad kredit gitu. Seperti itu sih gitu. Untuk secara gampang-gampang susah ya kalau misalkan kalian fresh graduate yang belum punya pengalaman apapun, ya menurut gue ini agak sulit ya gitu, kecuali emang lu yang udah punya pengalaman di dunia asuransi lagi atau pengalaman di dunia perbankan, atau yang udah di perbankan dan sudah biasa berjualan asuransi. Menurut gue ini adaptasinya nggak akan terlalu lama gitu. Cuman memang perbedaannya di Equity Life ini dia menjual produk-produk asuransi jiwa yang tradisional. Cuman ada juga dia yang unit link. Yang unit link itu yang satu paket gitu, yang gak cuman mengcover jiwa aja, tapi mengcover juga dia asuransi-asuransi yang lain gitu, kayak penyakit kritis, kecelakaan, kemudian kayak cacat total, dan ada juga yang dimasukin ke saham. Nah, makanya tuh yang disebutin unit link gitu, yang nilai tunainya itu turun naik. Kalau untuk yang tradisional itu nilai tunainya dia udah ditentuin di kontrak awal gitu. Nah di Equity Life ini, di BUMD ini, dia menjual produk nggak yang unit link, tapi yang tradisional itu gitu. Jadi karena memang sebelumnya banyaknya kejadian-kejadian yang bikin nama asuransi itu nggak baik gitu, dari miselling si agennya atau si staff banknya gitu. Jadi lebih fokus untuk saat-saat yang gue rasain itu dia jualan yang tradisional gitu. Nah, untuk gimana sih untuk tekanan gitu ya? Untuk tekanan sih kalian menurut gue nggak sepressure di tekanan-tekanan di bank swasta ya. Maksudnya kayak bank insuran di bank swasta mungkin dia lebih tertekan gitu. Kalau di sini nggak begitu ditekan gitu. Terus kemudian untuk tekanan dari manajer juga nggak terlalu ditekan-tekan banget, karena kan kita memang gak ada gaji pokok ya. Cuman tiap hari ada gitu untuk yang ngingetin kita untuk pencapaian, karena kan target tuh tetap ada, satu tim tuh tetap ada targetnya. Terus kita juga ya mau karena gak ada gaji pokok, jadi emang ya kita dikejar untuk dapat pencapaian supaya kita gajian gitu aja sih gitu. Terus kita juga nggak cuman megang satu cabang itu gitu. Jadi misalkan kan kalau satu bank kan ada cabang unit-unitnya atau KCP atau kankasnya gitu ya. Kita juga biasa kunjungan ke cabang-cabang lain untuk nyari premi gitu, atau kenalan sama staff bank, minta referral gitu. Jadi lebih ke kita yang ngejar sih gitu. Kita ngejar untuk staff banknya itu untuk ngasih referral ke kita gitu. Dan menurut gue agak beratnya itu karena gak semua staff banknya itu ditarget gitu. Yang ditarget itu hanya RO atau ROK-nya, kalau di bank swasta bilangnya RO, Relationship Officer gitu, atau marketing funding gitu. Nah, hanya mereka gitu. Jadi kita mirroring sama mereka gitu. Sedangkan untuk staff bank yang lainnya itu dia nggak ada target gitu. Jadi kita harus bisa-bisanya kita untuk minta referral ke mereka gitu, dengan cara ya dikasih tahu kalau jualan tuh ada benefit insentifnya. Kalau misalkan jualan tuh ada reward untuk dia staff banknya untuk bisa dapat reward jalan-jalan gitu, karena kan memang ada reward jalan-jalannya. Nah, kita juga sebagai pemasar asuransinya juga kita dikasih reward jalan-jalan. Cuman jadi kalau misalkan selama 6 bulan atau selama 7 bulan atau 1 tahun kita
menyampai target yang dikasih gitu ya. Kalau di Equity Life itu kemarin itu gue 100 APE ya, APE 190 juta itu dapat ke Malaysia. 200 juta. Nah, untuk si staff banknya itu 200 juta itu dapat ke Korea. Gitu. Jadi setiap tahun tuh berbeda-beda gitu. Setiap yang gue tahu juga setiap bank itu atau setiap perusahaan asuransi itu berbeda-beda gitu, berbeda-beda target gitu. Untuk si di Equity Life segitu, dan menurut gue itu target yang gak gitu gede gitu kalau dibandingin dengan asuransi atau di bank lain yang gue rasain sebelumnya itu lebih gede gitu. Nah terus menurut gue tuh yang agak-agak gimana gitu ya, ini tuh kayak prosesnya tuh proses pengadministrasiannya tuh yang masih manual. Kalau misalkan di bank insurance lain gitu, dia tuh udah lebih canggih kayak pakai tab gitu, terus tanda tangan juga udah di tab gitu, udah cepat langsung gitu. Nah kalau di si Equity Life itu udah masih manual banget kayak tahun 2000 berapa gitu, jadi dia masih kayak nulis di formulir yang biasa banyak gitu, masih pakai pulpen. Terus kemudian kita masih ada beberapa kayak nulis cancelan itu ada di form lagi, atau yang yang salah-salah kita nulis ada di form lagi, ditulis lagi. Terus kita harus scan ke admin marketingnya gitu ya, harus di scan si formulir itu pakai cam scanner di handphone tuh, kita foto terus kita kirim, terus kalau misalnya ada salah balik lagi. Jadi prosesnya tuh menurut gue lama dan karena masih jadul banget gitu, masih pakai paper gitu biasa. Nah terus menurut gue tuh yang masih kurang itu, gue nggak tahu yang kalau di tempat gue tuh dia tuh masih kurang supportnya tuh. Kayak kalau di bank mana kan udah ada papan nama, nah kalau di situ gak ada papan nama, terus gak ada dikasih fotokopian tuh mesin fotokopi, mesin scan itu gak dikasih gitu. Kalau di tempat lain tuh udah dikasih, jadi kita tuh harus nebeng ke si banknya untuk minjem gitu, untuk minjem peralatan, terus untuk ikut ngeprint, ikut fotokopi. Dan itu menurut gue kadang malu gitu ya, karena kita kan beda perusahaan gitu, karena kita kan istilahnya kita pihak ketiga. Kalau misalkan itu juga, terus kita harus kadang keluar ngeprint. Kalau terlalu banyak untuk sosialisasi kan gak enaknya minta kertas, dan kita kertas juga gak dikasih gitu. Kalau misalkan mau, kita harus ngajuin untuk reimburse dan harus punya modal juga itu sih. Terus kayak materai harus diminta ke nasabah gitu. Kalau misalkan kadang kan kita kan kalau misalkan namanya jualan ya udah nasabahnya mau aja udah bersyukur gitu ya, kadang-kadang kita harus modal materai juga gitu. Nah gitu sih gitu. Jadi menurut gue effortnya itu lumayan gitu, lumayan susah, gampang susah juga itu. Cuman kalau dibandingin untuk marketing lain, ini lebih fokus satu gitu. Kalau jadi staff bank kan kita harus banyak kejual produk. Nah kalau di sini kita ngejualnya cuma satu aja, tapi ya sesuai dengan pendapatan gitu, nggak terlalu banyak tekanan. Kita menjualnya cuma satu produk, tapi ya penghasilannya juga gitu-gitu aja. Cuman kita dapat juga sih allowance yang lain, itu kayak misalkan kalau misalkan nasabahnya bayar bulanan itu dapat 5% dari dia bayar. Jadi kalau misalkan dia bayar 100.000, premi 100.000, kita selain dapat gaji pokok yang udah nyampe target itu, kita juga dapat insentif 5% dari dia bayar. Berarti kalau 100.000 dapat 5.000 gitu, 5.000 dari kalau misalkan kita 1 bulan punya nasabah 20 yang bayar premi 100 ribuan, berarti kan 2 juta kali 5%, berarti kan cuma 100.000 gitu.
ya gitu. Iya berarti iya 100.000, cuma dapat 100.000 gitu si 5%-nya, jadi kayak cuman ganti uang pulsa gitu atau uang transport gitulah. Cuman kalau emang si nasabahnya udah banyak ya lumayan. Kalau nasabahnya bayarnya langsung tahunan, misalkan langsung premi 20 juta tahunan, kan lumayan, kalian bisa dapat 5%, jadi 20 juta itu 1 juta gitu. Nah, segitu aja sih sharing gua untuk pengalaman apply dan kerja di jadi bank insurance relationship officer di Equity Life. Buat kalian yang mau apply, mungkin ada sedikit bayangan cara kerja atau apply-nya, atau mungkin dari penghasilannya gitu, atau dari kayak kerjanya gimana, terus kayak dunia kerjanya seperti apa, staff-staffnya seperti apa, kayak apa namanya, budaya kerjanya seperti apa, gitu sih. Lebih repot di akhir bulan aja sih menurut gue, karena ada cut off-nya itu di tanggal 23, 24, 25 gitu, jadi nggak sampai tanggal 30 cut off untuk lu beresin target lu sebulan itu gitu. Itu aja, mungkin itu bisa jadi sharing gue yang bisa bermanfaat buat kalian yang mau kerja atau apply kerja sebagai bank insurance di Equity Life. Terus kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian boleh jawab di kolom komentar, atau kalian juga bisa DM gue, bisa DM atau bisa inbox gitu. Nanti gue gue tulis di bawah nomor gue atau media sosial gue. Kalian boleh tanya, boleh sharing, boleh gitu. Gue welcome banget gitu. Nah, segitu aja. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang, gue mohon maaf sebelumnya. Gue tutup. Gue terima kasih banget guys yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, buat gue biar semangat buat bikin sharing-sharing gue yang lain. Terima kasih, bye-bye.